Setelah insiden tadi, Reza keluar tidak membawa apa-apa dan dia pun mulai lapar. Akhirnya Bella berbaik hati mengajak Reza untuk makan bersama dan mentraktirnya. Bella mentraktir Reza makan di tempat biasanya ia kunjungi selepas kerja. Reza terdiam karena makanan yang dihidangkan itu. Dia belum pernah memakannya sehingga terasa asing dan aneh baginya. Makanan yang mereka makan ialah soto jeroan. Ketika Bella sedang asyik mencampurkan beberapa bumbu agar terasa enak baginya, Reza hanya diam melihat Bella. Kemudian Bella pun memakannya. Ucap Bella ketika menyantap soto itu. Terkadang, pekerja paruh waktu harus memakan makanan berprotein. Ucap Bella sambil makan. Kenapa kamu tidak makan? Tanya Bella ke Reza karena melihat Reza yang hanya terdiam. Kemudian Bella mencoba mengambil sesuatu dari soto jeroan itu menggunakan sendoknya. Apa ini? Tanya Reza sambil menunjukkan sesuatu di sendoknya. Ini jeroan sapi. Ini kali pertamamu melihat jeroan sapi. Ucap Bella. Reza belum pernah memakan jeroan sapi. Karena menurut dia aneh itu bukan sesuatu yang bisa dimakan. Ternyata kamu suka pilih-pilih makanan. Cobain dulu. Ucap Bella. Oke. Ucap Reza. Kemudian Reza mencoba mengambil kuahnya. Makan dagingnya juga. Ucap Bella. Ini kali pertamaku memakan makanan seperti ini. Ucap Reza sambil makan. Ini daging. Ini hati dan ini usus. Ucap Bella sambil menunjukkannya. Usus. Usus sapi. Tanya Reza dengan terkejut. Ya. Jawab Bella. Reza sedikit tercengang dan terdiam sejenak. Jangan dimakan jika tidak mau. Ini makanan jiwa bagiku. Ini sangat lezat. Ucap Bella sambil mengambil potongan usus sapi di piring Reza. Reza memandangi Bella yang sedang memakan usus itu dengan kuah soto dan mengeluarkan bunyi seruput. Suara kuah soto itu dari mulut menjadi terlihat enak saat Bella memakannya. Jiwanya terhibur saat makan daging usus. Ucap Reza dalam hati sambil memandangi Bella yang sedang makan. Menurutku manusia sangat kejam. Ucap Reza. Kamu tidak suka daging. Kamu vegetarian. Tanya Bella. Tidak. Menurutku kita harus menikmati makanan ini untuk menghormati pengorbanan hewan yang dipotong. Ucap Reza kemudian menyantap makanan itu dengan sangat lahap. Bella pun sedikit tertawa mendengarnya. Kamu tahu berapa harga sewa kamar suite? Tanya Bella ke Reza. Mungkin sekitar 4 juta. Ucap Reza. Sewa dan biaya hidupku selama sebulan juga sekitar 4 juta. Aku harus bekerja keras selama sebulan untuk uang itu. Ucap Bella. Hanya sebanyak itu yang kamu dapatkan. Tanya Reza. Tampaknya mereka seumuran dengan kita. Mereka tidak membayarnya sendiri. Ucap Bella. Tentu saja orang tua mereka yang membayarnya. Ucap Reza. Ya. Mereka menyalahgunakan kekuasaan dan uang orang tua mereka. Indeks persepsi korupsi di negara ini meningkat karena mereka. Orang-orang seperti kita dirugikan karena mereka. Ucap Bella. Kerugian macam apa? Tanya Reza. Mereka membuat kita merasa kehilangan dan tidak ingin berusaha keras dalam hidup. Mereka membuat kita merasa bahwa hidup itu sia-sia dan itu mengurangi kualitas hidup kita. Ucap Bella.
Tapi kamu tidak bisa bilang mereka merugikan kita langsung. Ucap Reza. Kamu tidak punya akal sehat. Ucap Bella sambil memegang kedua tangannya ke kepala. Karena mereka, kita diusir. Ucap Bella melanjutkan pembicaraan. Benar. Ucap Reza sambil mengangguk. Kamu akan terus mudah dipengaruhi. Orang miskin seperti kita harus selalu waspada. Jangan lupa kamu tinggal di negara macam apa. Ucap Bella. Apa? Negara macam apa ini? Pengeluaranku dalam sebulan lebih dari gaji mereka. Karena itukah dia mengatakan negara macam begini? Ucap Reza dalam hati sedang berpikir. Makanlah. Ucap Bella memberikan potongan kentang. Oke. Ucap Reza kemudian memakannya. Setelah selesai makan dan merasa cukup kenyang, akhirnya mereka pergi keluar dari tempat makan itu. Sampai jumpa. Senang bertemu denganmu. Ucap Bella berpamitan. Aku juga. Ucap Reza sambil tersenyum. Benar. Kamu pasti juga tidak punya ongkos. Ucap Bella. Bella membuka tasnya dan mengambil dompetnya untuk mengambil uang. Ketika Bella sedang mengambil uang, Reza melihat berita tentang dirinya di sebuah monitor besar yang tertempel di bangunan. Putra kedua Geber Group membuat onar di pesawat. Begitu judul beritanya kemudian menampilkan rekaman video dengan sensor mukanya saat terjadi insiden di pesawat itu. Ini. Ucap Bella menodongkan uang ke Reza. Tetapi Reza menolaknya. Setelah melihat berita itu bocor tersebar luas, Reza memikirkan hal lain. Aku ingin meminta bantuanmu. Ucap Reza. Di sisi lain, terdapat banyak sekali wartawan di luar gedung yang sedang menunggu kedatangan pemimpin Geber Group yaitu Ridwan Pratama untuk mewawancarainya. Sebuah mobil sedan mahal datang. Rupanya mobil itu adalah mobil Pak Ridwan. Lantas saja para karyawan itu berlarian mengejar mobil itu dan mengerubungi mobilnya. Setelah mobilnya berhenti, para pengawal bersiap-siap berdiri di samping mobil untuk mengawal Pak Ridwan dari kerumunan wartawan. Dan Pak Ridwan pun keluar dari mobil dibantu dikawal Andre dari samping Pak Ridwan dan para pengawalnya. Pak, apakah berita soal putra Anda benar? Di mana putra kedua Anda? Tolong katakan sesuatu. Anda sudah berbicara dengannya, Pak. Ucap para wartawan. Tolong beri jalan. Ucap Andre mengawal Pak Ridwan. Ketika Pak Ridwan sedang berjalan dari kerumunan wartawan, ada salah satu karyawan yang menodongkan mic kecil itu ke Pak Ridwan. Karena terjadi saling dorong, tak sengaja mic itu menyodok mulut dan hidungnya Pak Ridwan. Serentak semua orang yang di sekitar itu melihatnya dan terkejut termasuk Andre. Kemudian Pak Ridwan menggenggam tangan wartawan itu dan menghempaskan tangannya dari wajahnya. Pak Hendra supir pribadinya Pak Ridwan pun terkejut dan berteriak, "Astaga!" Pak Ridwan pun melanjutkan perjalanannya memasuki gedung. Pak, tolong katakan sesuatu. Pak, di mana putra Anda? Pak, apa komentar mengenai putra Anda? Ucap para wartawan itu. Setelah itu, Pak Ridwan mulai memasuki gedung. Para karyawan di sana membungkuk memberi menghormati Pak Ridwan sebagai pimpinan perusahaan. Kemudian Erwin anaknya Pak Ridwan yang pertama datang dari depan menghampiri Pak Ridwan. Maafkan aku Pak.
ucap Erwin. Di mana dia? Tanya Pak Ridwan menanyakan Reza ke Andre sebagai manajernya sambil berjalan. Segera bawa dia kepadaku. Cepat! Teriak Pak Ridwan dengan penuh emosi. Kemudian Andre membungkukkan badannya dan berkata, "Baik Pak." Andre pun menghela nafasnya. Beberapa saat kemudian, di kamar hotel Reza terdapat beberapa pakaian Reza di sofa dengan berantakan. Membuka pakaian itu satu persatu untuk mencari sesuatu. Kemudian Andre menemukan handphone Andre tergeletak di atas meja beserta celananya Reza, dan mengambil handphone Reza. "Astaga, kemana dia?" ucap Andre. Tiba-tiba seorang pegawai hotel laki-laki datang kepada Andre dengan membawa satu set pakaian Reza. "Permisi, ini," ucap pegawai tersebut. "Di mana kamu menemukannya?" tanya Andre ke pegawai itu. Kemudian pegawai itu menaruh pakaian Reza di sofa. "Ini ada di lokernya," ucap pegawai itu. "Berarti dia pergi mengenakan pakaian renang?" tanya Andre. Setelah itu, Andre mengecek ke ruangan bagian CCTV ditemani oleh manajer hotel dan staf hotel perempuan. Andre dan para pengawas bagian keamanan hotel sedang mengecek CCTV yang merekam jejak Reza pergi. "Dia tidak terekam lagi setelah masuk ke spa," ucap salah satu pengawas CCTV di sebelah Andre. "Dia tidak mungkin menghilang kecuali ditelan bumi. Coba periksa lagi," ucap Andre. "Baik Pak," ucap pengawas. Ketika Andre sedang fokus mencari Reza dari rekaman CCTV, staf wanita itu melihat rekaman CCTV Reza saat para pegawai menggotong Reza di luar hotel untuk mengusirnya. Staf dan manajer hotel itu panik saat ada rekaman CCTV ketika para pegawai sedang menggendong Reza memperlakukan anak perusahaan dengan seperti itu. Kemudian manajer hotel itu bergeser merapatkan badannya ke meja untuk menutupi monitor rekaman CCTV itu dari Andre agar tidak dilihatnya. Setelah sekian lama mengecek CCTV, Andre pun menyerah dan pergi mencari ke berbagai tempat.